presentasi Pak mulai. Om Swastiastu. Selamat siang. Jadi terima kasih Dewi dan Penny sudah bergabung. Jadi mungkin yang lain karena ada kendala paketan dan sebagainya. Jadi Bapak ini nanti rekam kegiatan kita hari ini, Bapak rekam. Semoga nanti bisa ditonton oleh teman yang lain ketika sudah punya paketnya. Nah, jadi untuk di materi ekonomi di semester 2 kita punya 4 KD. Nah, kalau di semester 1 kan 5 KD, sekarang kita punya 4 KD. Jadi diantaranya di sana yang pertama KD 3.6 kita akan pelajari tentang APBN dan APBD ya. Nah, jadi untuk mikrofonnya bisa dimatikan ya. Oke, selamat mendengarkan. Nah, jadi kita akan belajar materi tentang APBN dan APBD. Jadi ini, jadi dua materi di KD 3.6 yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu nanti menyebutkan untuk pengertian APBN, terus menjelaskan fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara itu dari mana saja, terus jenis-jenis pengeluaran negara, terus bagaimana mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Nah, terus untuk materi APBD itu sama, jadi pengertiannya apa APBD itu. Terus menyebutkan fungsi dan tujuan APBD, terus sumber-sumber penerimaan daerah, jenis pengeluaran daerah, menjelaskan mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya terhadap perekonomian ya. Jadi itu materi di KD 3.6 ya. Nah, jadi yang pertama itulah pengertian APBN. Nah, APBN itu panjangannya itulah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, seperti mungkin di lingkup rumah tangga ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalian di rumah juga punya istilahnya penghasilan kan gitu ya. Jadi penghasilan itu dimulai dari usaha atau bekerja yang sering disebut dengan pendapatan. Nah, jadi pendapatan yang Bapak Ibu kalian punya mungkin setiap bulan itu pasti digunakan untuk membiayai atau digunakan untuk belanja kan gitu ya. Jadi ada pendapatan misalnya kudu berapa misalnya Bapak Ibu kalian di rumah punya penghasilan atau pendapatan misalnya sebulan misalnya berapa 1 juta misalnya. Nah, digunakan untuk apa saja. Nah, konsep itu identik dengan apa yang namanya tentang APBN. Jadi pengertian APBN itu menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014, APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Jadi APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu biasanya 1 tahun. Itu menurut Undang-Undang nomor 23. Terus menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Jadi inilah rencana keuangan setahun, tahunan ya. Jadi setiap tahun itu pasti berubah APBN. Jadi mungkin sekarang APBN 2021 seperti itu. Dan kemarin APBN 2020. Jadi berbeda ya, jadi itu. Nah, apa fungsi APBN? Jadi secara umum bahwasanya fungsi APBN itu ada 6 ya. Jadi ada 6. Jadi ada fungsi alokasi. Itu pendapatan berasal dari dialokasikan ke berbagai sektor. Jadi dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Misalnya pembangunan apa? Misalnya sekolah. Kalian di sekolah kita kan ada bangunan, misalnya jalan, jadi mungkin gitu ya. Jembatan, mungkin ada lagi misalnya penerbangan ya, jadi gitu ya. Jadi bandara mungkin itu adalah sektor pembangunan ya. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah fungsi distribusi. Jadi distribusi di sini maksudnya pendapatan dari pajak untuk transfer payment misalnya subsidi dan dana pensiun. Jadi fungsi distribusi ini ditujukan kepada individu. Jadi misalnya subsidi atau dana pensiun ya, jadi seperti itu. Nah, terus yang ketiga itulah fungsi stabilisasi, yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur. Jadi fungsi stabil itu menstabilkan. Jadi ketika
negara mungkin dalam menghadapi masalah inflasi ya, jadi jumlah uang banyak sekali, harga naik misalnya, apa yang dilakukan? Nah, inilah penting fungsi stabilisasi. Nah, terus yang keempat itu adalah fungsi otorisasi. Jadi menjadi dasar pelaksanaan. Jadi kalau misalnya APBN itu sudah disahkan oleh DPR, diketok palu istilahnya dan dijalankan, nah itu namanya fungsi otoritas atau otorisasi. Nah, terus yang kelima itulah fungsi perencanaan. Jadi menjadi pedoman perencanaan kegiatan. Jadi dengan adanya APBN ini, dia akan merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, terus yang keenam, fungsi pengawasan. Jadi sebagai pedoman menilai apakah penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan. Jadi dengan adanya APBN itu bisa dikatakan sebagai fungsi pengawasan, sebagai pedoman menilai. Ya, jadi apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Kadang kan kita, mungkin kalian tahu bahwasanya ada beberapa pejabat anggota DPR mungkin korupsi misalnya, jadi seperti itu penting jadi adanya fungsi pengawasan. Nah, tujuan penyusunan APBN. Jadi tujuan penyusunan APBN inilah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, keseimbangan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Jadi itu ya, seperti itu. Nah, sumber-sumber penerimaan negara. Nah, di sini inilah bentuk dari ringkas tentang APBN. Nah, mungkin ini contoh dari APBN tahun 2012 ya. Jadi itu. Nah, di sana yang pertama, jadi sumber-sumber penerimaan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan. Ya, jadi itu penerimaan perpajakan. Penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Jadi penerimaan perpajakan dipajak. Ya, jadi apa mungkin kalian tahu apa sih sebenarnya itu pajak? Ini kalian sudah tahu. Pajak itulah iuran wajib kan yang diserahkan kepada negara. Itu oleh undang-undang kan gitu ya. Jadi pajak itu merupakan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara. Ya, jadi seperti itu. Jadi pajak itu ada pajak penghasilan, ada pertambahan nilai, ada pajak penjualan barang mewah gitu. Nah, terus yang kedua itulah penerimaan negara bukan pajak. Berarti yang dimaksud di sini adalah penerimaan sumber daya alam. Ya, jadi kalian tahu bahwasanya sumber daya alam kita wah melimpah ruah ya. Jadi tinggal kita misalnya bagaimana kita mengelola ya dengan baik. Nah, itu penerimaan negara bukan pajak, diantaranya itu penerimaan sumber daya alam, terus laba, bagian laba BUMN, penerimaan lainnya. Nah, terus di sana ada penerimaan hibah. Nah, hibah itu adalah menjadi sumber penerimaan negara. Apa itu hibah? Itu sumbangan dari swasta ya, jadi itu. Baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi dari luar ada sumbangan buat negara kita nih, karena mungkin dia memiliki kekayaan luar biasa, disumbang gitu. Jadi seperti itu namanya hibah. Nah, lanjut pengeluaran negara. Jadi pengeluaran negara atau belanja negara itu adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Jadi jenis pengeluaran negara. Jadi ada belanja negara, ya, atau belanja pemerintah pusat. Ya, jadi itu. Nah, di sana bisa kalian lihat jenis-jenis pengeluaran negara. Ya, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, jadi itu. Nah, lanjut mekanisme penyusunan APBN. Nah, bagaimana cara menyusun APBN? Jadi prinsip penyusunan APBN yang pertama ada aspek pendapatan. Nah, yang kedua ada aspek pengeluaran negara. Gitu. Kalau di aspek pendapatan, identifikasi penerimaan anggaran, penerimaan penagihan, pemungutan piutang negara, dan penuntutan ganti rugi. Kalau berdasarkan aspek pengeluaran negara, hemat, tidak mewah. Ini prinsipnya ya. Terarah dan penggunaan maksimal dengan memperhatikan kemampuan nasional. Jadi itu. Jadi ada prinsipnya ya. Nah, terus tahap penyusunannya bagaimana? Ada tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap pelaksanaan, tahap laporan dan evaluasi. Jadi itu ada 4 tahapan ya, tahap persiapan, terus ada tahap ratifikasi, pengesahan, pelaksanaan dan pelaporan. Nah, asas penyusunan APBN itu yang pertama ada kemandirian. Jadi berdasarkan kemampuan negara. Terus hemat, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan penajaman prioritas pembangunan. Jadi mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Jadi mungkin tahun-tahun kemarin, mungkin tahun kemarin sebelum COVID ini kan yang penajaman prioritas pembangunan itu kan di sektor infrastruktur ya. Jadi mungkin kalian
bisa melihat informasi atau mendengar informasi tentang terkait proyek-proyek jalan gitu yang dibuat oleh Pak Presiden kita ya, bendungan dan sebagainya. Terus ada mungkin bandara itu banyak kita dibangun. Karena itulah salah satu cara untuk bagaimana akses biar bisa kita masuk ke sana, sehingga dengan adanya jalan dan lain sebagainya transportasi kita lebih gampang melakukan kontak ya, sehingga barang-barang mudah masuk. Nah, jadi terpenuhilah kebutuhan gitu ya. Nah, landasan hukum APBN. Ya, jadi ada 3 landasan hukum APBN. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 tentang APBN ditetapkan setiap tahun. Terus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, jadi itu ada 3 landasan hukumnya ya. Nah, yang keempat cara penyusunannya. Nah, bagaimana kita menyusun APBN ini? Jadi, yang pertama menyusun rancangan APBN itu adalah pemerintah, dalam ini adalah presiden dalam bentuk nota keuangan. Nah, setelah itu ini akan diajukan ke DPR. Nah, jadi DPR ini akan disidangkan rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, biasanya dalam sidang itu kan biasa. Jadi ada yang perlu diperdebatkan, mungkin ada masukan, biasa kritik saran itu biasa. Jadi dalam sebuah rapat mungkin ya. Nah, apabila rancangan APBN disidangkan dan dapatlah hasil misalnya 1 diterima, 2 ditolak. Nah, dia ada 2 keputusan ya. Jadi kalau diterima berarti RAPBN itu berjalan menjadi APBN dan disahkan menjadi undang-undang. Nah, kalau DPR itu disidangkan tetapi RAPBN itu ditolak, nah rancangan Pak Presiden ditolak oleh DPR, berarti yang digunakan itu APBN tahun lalu. Misalnya contoh gini ya. Jadi pemerintah Presiden ini sekarang misalnya 2021 mengajukan rancangan APBN tahun 2021 ya, diajukan ke DPR, disidangkan, terus diterima berarti menjadi APBN 2021. Ya, disahkan bentuk undang-undang. Nah, kalau ditolak berarti APBN tahun lalu. Berarti APBN tahun lalu yang dipakai adalah APBN tahun 2020. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah APBN itu diterima ini dan langsung dikembalikan untuk dilaksanakan oleh siapa? Oleh pemerintah kembali beserta kementerian. Ya, jadi seperti itu cara penyusunan APBN. Nah, apa pengaruh APBN terhadap perekonomian? Jadi dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Jadi itu ya. Nah, jadi yang kedua itu jadi tentang APBD. Jadi APBD itulah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, jadi itu di daerah. Jadi mungkin di ruang lingkup di daerah. Kalau ruang lingkup di APBN itu di negara, berarti beda ruang lingkup gitu ya. Dia kalau APBN itu misalnya di ruang lingkupnya negara, keseluruhan secara nasional ya. Kalau APBD itu daerah. Jadi APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi itu. Jadi kalau APBN ditetapkan berdasarkan jadi dijadikan kalau APBN itu disetujui, ditetapkan menjadilah undang-undang. Kalau di APBD ditetapkan dengan peraturan daerah namanya Perda. Jadi itu ingat ya. Jadi kalau APBN undang-undang, kalau di APBD Perda, peraturan daerah. Nah, fungsi APBD itu sama dengan fungsi APBN ya. Ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sama itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi fungsinya sama. Nah, selanjutnya itu tujuan APBD sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Jadi khusus di daerah ya. Jadi mungkin ini, jadi misalnya di daerah Kabupaten Karangasem gitu seperti itu. Ya. Nah, sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, di daerah penerimaan daerah itu bersumber dari yang namanya, ada yang pertama itu namanya PAD, pendapatan asli daerah. Jadi contohnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan. Ya. Terus yang kedua itu ada dana perimbangan. Nah, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan. Nah, jadi pendapatan asli daerah itu contohnya pajak daerah. Misalnya apa? Pajak tontonan,
pajak kendaraan bermotor ya. Jadi itu pajak reklame gitu ya. Kalau dari retribusi daerah mungkin parkir gitu ya. Jadi dan hasil pengelolaan kekayaan. Nah, terus yang kedua itu ada namanya dana perimbangan. Ya, jadi sumber dana dari pemerintah daerah itu dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini ada tiga. Terdiri dari dana bagi hasil. Bagi hasil dari yang mana saja? Dari penerimaan PBB, ya. Jadi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam. Itu. Di dana perimbangan itu dari pusat, ya. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum yang sering disebut dengan DAU, ya, dana alokasi umum. Ya, jadi itu. Jadi dana alokasi umum itu dibagi untuk pemerintah daerah dan provinsi, ya, dikasih oleh dari pusat berapa. Nah, terus dana alokasi khusus. Nah, ini DAK. Ya, pengeluaran pemerintah untuk daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Nah, mungkin sekarang DAK-nya banyak ya, karena kok situasi kasus COVID mungkin ya, khusus kan kita untuk kesehatan mungkin banyak sekali digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan untuk pencegahan COVID ini ya, jadi seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu lain-lain pendapatan atau penerimaan yang sah ya, jadi seperti itu. Nah, dari sumber penerimaan daerah ini akan digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah. Nah, jadi belanja daerah itu mungkin jenisnya ada, bisa dibaca di buku paket dan banyak sekali. Ada jenis klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan fungsi. Ya, jadi berdasarkan belanja rutin, ada belanja pegawai, jadi belanja barang, belanja modal, bunga, dan lain sebagainya. Nah, itu jenis pengeluaran daerah. Nah, lanjut yang ke-6 itu mekanisme penyusunan APBD. Nah, untuk mekanisme penyusunan APBD itu sama juga alurnya seperti ini. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini, apakah mungkin pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten ya, mengajukan RAPBD ini ke DPR. Ya, jadi DPR ini sekali lagi dalam diskusi mungkin dalam rapat DPRD itu di sana langsung dia kalau misalnya sudah diterima akan disahkan gitu ya, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kembali lagi seperti konsep tadi, kalau misalnya ini diterima berarti dia akan dijalankan berupa APBD ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ditolak sekali lagi APBD akan menggunakan APBD tahun lalu. Sekali lagi coba Bapak contohkan misalnya pemerintah daerah dalam ini gubernur mungkin atau bupati itu misalnya merancang APBD 2021 akan diajukan ke DPRD, setelah disetujui ya, diterima berarti menjadilah APBD tahun 2021 ya, yang disahkan dengan melalui keputusan selanjutnya dibuatlah sebuah perda. Nah, kalau ditolak berarti menggunakan APBD tahun lalu, berarti APBD tahun 2020 dipakai. Nah, jadi seperti itulah ilustrasinya bagaimana mekanisme penyusunan APBD. Nah, yang terakhir beginilah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Jadi APBD itu membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, memungkinkan investasi baru dan mensejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau kabupaten yang bersangkutan. Jadi ingat bahwasanya beda APBN dan APBD itu hanya ruang lingkup. Jadi mungkin di APBN lebih luas secara nasional, kalau APBD itu lingkupnya adalah daerah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu mungkin presentasi yang singkat yang Bapak sampaikan. Jadi mungkin ya, ini mungkin Sri Wahyuni baru gabung ya. Kemana Penny ini kok keluar ya? Ya, Sri Wahyuni baru gabung ya. Halo Sri. Sri Wahyuni. Halo Pak. Ya. Jadi mungkin lambat masuk ya. Sudah presentasi sudah selesai ya. Jadi itu. Jadi materinya itu tentang APBN dan APBD nanti bisa dibaca mungkin di buku siswa ya. Jadi di sana materinya jadi halaman bisa kalian lihat di sana. Jadi materi di halaman 147 silakan nanti dibaca, dipelajari tentang APBN, apa fungsinya ya, terus di sana jenis penerimaan negara dan mungkin pengeluaran negara
Ya, jadi pemerintah daerah, belanja daerah. Jadi itu ya. Nah, jadi di sana bagaimana bentuk APBN ringkasnya mungkin di buku halaman 152 sudah jelaskan. Jadi seperti itulah bentuknya. Ya, ada pendapatan negara itu dari mana saja gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ada pengeluarannya apa saja, ada di sana istilah. Halo Apri, baru gabung ya. Gimana nih Juli dari tadi? Oke Pak, siap gitu. Pak tunggu-tunggu nggak ada masuk, baru masuk Juli. Ya, Apri juga baru masuk ya. Jadi kan Pak sudah sampaikan, Pak kan ada di jam 10.45 kan gitu ya. Jadi Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk gabung, berarti kan jam 11 sudah kalian bisa join gitu ya. Oke, jadi Nia juga baru datang nih. Apriani Nia ya. Halo Nia, baru gabung ya? Kenapa baru gabung Nia? Nia kenapa baru gabung? Nia kenapa baru gabung? Tadi mandi saya, Pak. Mandi kamu tuh cewek jam 11 baru mandi kamu nih. Iya, Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Apri juga Juli, mungkin Dewi yang paling pertama ya. Jadi Penny mungkin hilang. Jadi Sri ya, jadi mungkin itulah artinya. Kita kasih waktu dulu masuk gabung kurang lebih 15 menit dan 20 menit ya. Nanti kan takutnya seperti tadi, mungkin Pak sudah presentasi, baru mau gabung kan Bapak nak lihat tampilan di sini. Ya, jadi itu. Oke, jadi itu sekilas materi tentang APBN dan APBD yang bisa Pak sampaikan kepada kalian yang gabung, nanti yang mungkin baru bergabung, nanti materi ini Bapak akan share di Google Classroom, baik itu presentasi mungkin atau video nanti mungkin ini Pak rekam, mungkin Pak share, silahkan bisa ditonton boleh. Jadi untuk materinya Bapak akan unggah di Google Classroom, ya jadi seperti itu. Jadi untuk absensi mungkin juga Google Classroom. Yang jelas kalian tetap ada informasi lah. Kalau mungkin tidak punya paket, hanya pakai chat saja, silakan. Misalnya di grup WA, Pak maaf, ada informasi lah sedikitnya. Biar Bapak tahu gitu loh, di jam pelajaran Bapak, oh ternyata siswa ini tidak hadir karena ini. Ya, jangan diam gitulah untuk yang lain juga. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang Pak sampaikan. Silakan. Tidak. Silakan yang mungkin yang ingin bertanya, mungkin terkait materi yang Pak sampaikan. Nanti bisa kalian misalnya cari, bagaimana sih sebenarnya APBN itu, ya yang terbaru mungkin gitu ya. Jadi ibaratnya APBN itu ada sisi penerimaan, ada sisi pengeluaran. Ya, jadi seperti itu. Jadi bentuk ringkasnya kan ada di buku halaman 152 itu ada. Ya, jadi kalau penerimaan negara itu lebih besar daripada belanja, berarti ada surplus namanya. Ya, ada surplus. Berarti kan kalau kalian punya uang 100.000 nih, pakai belanja 50.000, berarti kan masih sisa 50.000. Ya, itu namanya surplus. Nah, kalau misalnya defisit, nah belanjanya itu lebih gede dibandingkan dengan penerimaan. Contoh, kalian punya uang 100.000, mau belanja 150, kan gitu kan? Berarti kan masih kurang dari kalian. Nah, itu namanya defisit. Jadi seperti itu. Kalau anggaran berimbang berarti sama, penerimaan dan belanja itu sama nilainya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi itu mungkin Pak jelas lagi terkait dengan konsep surplus dan defisit anggaran. Nah, jadi untuk penerimaan negara dari mana saja mungkin Bapak sudah disampaikan. Ya, terus penerimaan pemerintah daerah itu dari mana, asal-asalnya sudah juga sampaikan. Ya. Nah, nanti mungkin untuk tugas Bapak kasih baca kalian artikel tidak banyak atau berita tidak banyak, hanya 1 lembar kurang gitu. Nanti kalian Bapak suruh menyimpulkan apa gitu. Jadi karena kan anak-anak kelas 11 sekarang itu ada penilaian AKM ya, jadi literasi kalian sering membaca sekarang, harus sering membaca.
dan numerasi. Ya. Jadi itu sebagai tugas awal nanti untuk materi ini. Ya. Mungkin ada mungkin yang ditanyakan. Tidak ya. Jadi sambil jalan nanti silakan bisa di grup WA, boleh ditanyakan, boleh nanti. Ya. Jadi sekali lagi nanti absensi materi Bapak akan share di Google Classroom. Ya, silakan nanti kunjungi. Dan pokoknya sekali lagi ketika Bapak ada pelajaran Bapak, kalau tidak ada info di WA pasti Bapak sudah infokan di Google. Anggap Google Classroom kah kelas maya kita gitu. Setiap pelajaran Bapak silakan kunjungi. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada di WA informasi, nah kalian gitu kan. Anggap ketika kalian di rumah, sekarang pelajarannya Pak Juli coba lihat di Google Classroom ada nah informasi. Oke ya, jadi itu. Terima kasih partisipasi kalian sudah bisa gabung. Nah, semoga nanti setelah kegiatan vaksinasi nanti ya, jadi kita semua rakyat divaksin sudah kebal dengan COVID ya, kita bisa kembali ke sekolah. Iya, kita ketemu. Jadi mungkin dulu 4 Januari jadwalnya mungkin rasanya sudah gembira akan bertemu dengan guru, dengan teman kan gitu ya. Ternyata aduh batal lagi. Ya, jadi seperti itu. Yeah. Nah, semoga dengan mungkin 2 minggu ini kan vaksinasi berjalan. Rencana sih akhir bulan ini rencana. Kalau memungkinkan itu akan PTM gitu, pembelajaran tatap muka. Tapi ini baru rencana, sesuatu direncanakan kan nanti bisa saja mungkin tidak lagi mungkin COVID-nya banyak, mungkin ditunda lagi. Ya, jadi itu. Nanti kan kalian siap ya untuk divaksin, siap ya? Siap untuk divaksin ya? Siap ya? Siap? Takut, Pak. Oh, takut. Jadi nggak usah takut. Ya, jadi divaksin itu adalah untuk kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Jadi saya siap. Bapak juga siap. Pak Presiden aja siap. Ya. Jadi sebagai kepala negara dia siap. Bapak juga sebagai guru siap. Ya, agar kalian semua misalnya divaksin kan kebal dengan COVID. Kalau ada COVID masuk, wah di mental ya kan gitu ya. Jadi kita bisa melawan itu. Jadi kita bisa kembali beraktivitas ke sekolah lagi, mengikuti kegiatan di sekolah. Ya, jadi itu. Karena mungkin lagi sebentar ada Saraswati, ada peluang bahasa kan. Jadi itu ya. Oke, itu saja ya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Jadi sekali lagi nanti kalau ada hal yang perlu mungkin bisa dibicarakan silakan di WA grup kelas bisa disampaikan ya. Jadi terima kasih, jaga kesehatan selalu di rumah. Tetap wajah kalian yang berseri ini tetap sebagai pelajar yang memang ingin menuntut ilmu ya, jadi seperti itu. Jadi sukses, anggap lagi sedikit. Jangan ada lagi berita di luar kalian selesai sekolah karena alasan ini, jangan. Ya, kita berusaha agar bisa selesai sekolah ya. Jadi tetap semangat ya di rumah belajarnya. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah, protokol kesehatan. Bapak akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang. Silakan bisa keluar.